Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau kalau di Timur Tengah itu terkenal dengan nama Sunni. Sunni. Lawan politiknya adalah Syi'i, Ibadi, Mu'tazili, Khawariji, dan lain sebagainya. Definisi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dalam beragama, rumusan akidah atau keyakinannya mengikuti rumusan dari Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Tapi kadang juga mengambil pendapat dari selain keduanya. Tapi mayoritas kiblatnya, rumusannya Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ini dari segi akidahnya. Di antaranya cabang-cabangnya juga banyak nanti bahasannya. Untuk urusan madhab atau manhaj atau jalan, masalah fikih, ubudiyah, muamalah, munakahah, itu mengikuti salah satu dari madzhabul arba'ah, atau bahkan salah dua atau salah tiga atau kadang semuanya, kadang juga mengambil referensi dari Ja'fariyah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i ataupun Imam Hambali, yang biasa kita kaji bersama mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi di Indonesia. Rata-rata menggunakan standar fikih madzhabul arba'ah. Tergantung mana yang cocok ya, yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Terus dari segi tasawuf atau akhlak atau ihsan, rumusan ihsan itu mengikuti Imam Al-Ghazali atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Syekh Junaid Al-Baghdadi. Tidak mengikuti Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam yang selalu diikuti oleh para Habib Ba'alawi. Jadi tidak sama. Tidak samanya itu di sini. Tetapi ketika di dalam masalah rumusan akidah dan syariah, ya, para Habib Ba'alawi juga kadang-kadang menggunakan kaidah akidah dan syariah dari Sunni, tapi juga kadang-kadang dari Imami. Ini yang namanya tidak konsisten. Tidak konsisten. Dari segi yang paling nyata terlihat mata itu adalah dari segi tasawufnya. Lebih banyak mengikuti cerita-cerita khurafati dari para leluhur Ba'alawi. Di antaranya adalah Imam Muhammad bin Ali yang terkenal dengan nama Al-Faqihil Muqaddam. Kalau mengikuti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani murni atau Imam Al-Ghazali murni atau Imam Junaid Al-Baghdadi murni, ya enggak seperti ini, enggak seperti ini. Di antara buktinya adalah ketika meramaikan makam. Makam itu dibangun dengan begitu megah seperti Syiah di Republik Islam Iran, Imamiyah Itsna Asyariyah. Sama seperti yang ada di bagian Afghanistan dan Pakistan, Uzbekistan sebagian kecil, Kazakhstan, ya. Ini mengikuti metode Sufi, karena Sufi itu sendiri adalah anak perempuannya Syi'i. Syi'i melahirkan Sufi, karena memang Sufi-Sufi itu semua muaranya ke Syi'i. Syi'i atau Syiah, ada yang Rafidhah, ada yang Gulat, ada yang Mu'tadilah. Tidak semua Syiah itu sesat, begitu juga tidak semua Sunni itu lurus. Ini sudah sering saya sampaikan. Dengan penyampaian ini saya sering dikatakan saya alirannya nggak jelas lah. Ini yang tidak jelas itu saya atau yang belum memahami apa yang saya sampaikan. Kadang-kadang begitu, wah nggak jelas, nggak jelas. Ini kan sudah abad 21, ya kan?
kita kembalikan ke Risalah Amman Yordania 2005. Itu loh. Jadi supaya apa? Kita berdampingan bersama, rukun antar sesama saudara. Tidak hanya sesama umat Islam lintas aliran, tetapi juga sesama umat manusia lintas agama. Tidak hanya lintas manusia saja, tapi lintas sesama makhluk Allah Ta'ala. Ini yang harus kita terapkan di era sekarang ini. Jangan mundur ke belakang, kembali ke zaman purba ya. Zaman bahula. Ini sudah zaman keterbukaan. Kita harus terbuka wawasannya. Jadi dari segi ihsan, tasawuf, akhlak, baik yang bersifat eksternal atau internal, ya, itu kebanyakan para Habib Ba'alawi itu mengikuti rumusan cerita dan ajaran dari leluhurnya. Tidak murni mengikuti Imam Al-Ghazali atau Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Imam Junaid Al-Baghdadi, tapi mengikuti Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam ini. Bedanya itu mencolok. Mencoloknya di mana? Dapat kita saksikan bersama di Indonesia, di mana makam-makam para habib itu dihiasi pada waktu kholnya dengan pernak-pernik bunga melati, semua dicium-ciumi ya. Seakan-akan seperti tubuh dari yang dimakamkan di bawahnya. Padahal menurut Sunni itu dilarang. Berlebihan itu dilarang. Lah nanti saya dituduh lagi bela Wahabi, ya nanti seperti itu lagi. Wah ini pendukungnya Ibnu Taimiyah, Albani, Al-Utsaimin, dan nanti seperti itu. Enggak, memang begitu. Ajaran Islam yang murni dan asli itu seperti itu. Kalau Syi'i itu kan sudah dimodifikasi ya dengan campuran Sufi ini. Lah Sufi itu juga muaranya ada yang ke Yahudi. Syi'i, Yahudi, dan Sufi itu sekongkol 3 serangkai. Coba jenengan lihat bersama tariannya para Habib ya, ketika berpesta, ketika Zafin bersama, itu kan sama seperti tariannya Yahudi di Israel Raya sana. Ya sama. Begitu juga ketika gandeng-gandengan tangan, ya tidak hanya seperti yang terjadi di daerah Irak, ya, semenanjung Asia Tengah, Kazakhistan, Uni Soviet, tidak. Tapi rata-rata Alawiyin di Suriah, begitu juga yang di Kurdistan, ya, di Uzbekistan, Khorasan, Kazakhstan, Afghanistan, Pakistan, dan bahkan sebagian India seperti itu. Jadi Syiah itu sudah meluas kemana-mana. Sehingga sulit untuk membedakan antara kepentingan agama dengan kepentingan politik. Agama yang murni ataukah sudah ada campuran ego, kepentingan golongan masing-masing klan atau komunitas aliran ini. Kita lihat juga di Indonesia ini, jika kita tidak memahami Islam secara seutuhnya, ya maka kita akan mudah ditipu oleh mereka, karena mereka bertaqiyah. Bertaqiyah itu kamuflase, bunglon-bunglon. Bahkan dalam hal ini, saya itu mendukung pendapatnya Habib Muhdhar bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid, cucunya Mbah Soleh Tanggul, yang pernah mengatakan bahwa memang Habib milenial yang bisa masuk kemana-mana, ke rakyat jelata, pejabat, mahasiswa, ya, artis, semua pengusaha bisa. Itu dengan menggunakan ilmu taqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan. Alasannya sama seperti Nabi Ibrahim. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu berdusta, boleh saja berdusta demi kebaikan. Kebaikan bukan kebaikan seluruh umat Islam, tapi kebaikan mulusnya visi dan misi mereka. Contoh yang ada di Puncak Bogor, daerah Cianjur, Sukabumi, ada kawin mut'ah, kawin kontrak, ya. Walaupun alasan ekonomi lah yang didukung oleh Pak Yusuf Kala dulu pernah mengatakan seperti itu pun sebenarnya kan juga tidak sesuai dengan pemahaman Islam di Indonesia ini.
Kalau toh memang itu urusan pribadi atau alasan ekonomi, lah itu nanti bahasanya lain lagi. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari Timur Tengah yang berliburan banyak uang untuk datang ke sini atas alasan kunjungan wisata 2 bulan kawin kontrak dengan putri-putri kita, lalu melahirkan seandainya ada yang benar-benar bisa memiliki keturunan ya, akhirnya keturunannya ya kayak Habib nanti, kayak Habib. Lalu anak-anaknya itu nanti nyantri di pesantren-pesantren para Habib, ya benar-benar jadi Habib nanti. Akhirnya kita tertipu, kita nggak waspada. Wah, ini berarti keturunannya Kanjeng Nabi. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Ada 3 kitab sebenarnya yang menerangkan bahwa Ba'alawi ya, mulai dari leluhurnya sampai sekarang ini itu mengikuti paham Syiah Imamiyah. Tapi kadang-kadang berkamuflase ke Asy'ariyah Maturidiyah. Ya Ahlus Sunnah, ngakunya Ahlus Sunnah. Ijabi, kata Jamaah Ahlul Bait Indonesia itu ngakunya ya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yang benar itu ya mereka yang mengikuti manhaj Ahlul Bait Nabi. Sehingga terjadi kekerasan di Sampang yang sampai mengusir satu kampung pengikut dari Syiah Imamiyah Itsna Asriyah, fungsi di Sidoarjo ya, sampai sudah pulang ya secara bertahap kemarin itu gara-gara memegang akidah yang sulit untuk dirubah, dikembalikan lagi ke sunnah. Mereka bacanya ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji anfadayya jiratal alami ya uhailal judi wal karami wal imami sadiqil hafili wa ali dhil ulal yaqini. Nah ini mereka juga membaca itu gitu. Karena memang ini syair-syair untuk Ahlul Bait Nabi, cocok dengan paham Syi'i Imami. Nah, kaum Nahdliyin ya banyak yang tertipu dengan takiyah ini. Sehingga ya kuwi padha ya aliran NU karo aliran Syiah meh padha. Pernah ada tokoh kita yang mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah Syiah tanpa imamiyah, tanpa imamah, tanpa pemimpin, katanya seperti itu. Jadi kultur dari NU itu katanya, ini menurut Prof. Jalaluddin Rahmat seperti itu. Lah, Gus Dur dulu ya pernah mendekati mereka, tetapi kita lebih baik waspada daripada terlena. Kalau terlena akan bahaya, mengancam masa depan saudara, generasi kita, dan bangsa. Karena nanti kalau sudah masuk menguasai perpolitikan kita, maka sistem politik Syi'i itu benar-benar kejam. Kejam. Walaupun semua politik itu kejam, tapi lebih kejam lagi. Karena nanti saingan-saingan politiknya akan ditumbangkan dengan caranya sendiri. Kita akan membuka kitab As-Sufiyah fi Hadramaut. Ini sebenarnya kitab baru ya, sesuai dengan realita yang ada di Hadramaut sana. Kaum penganut tasawuf atau sufi-sufi itu dimulai dari hijrahnya, katanya seperti itu sejarahnya, hijrah Imam Ahmad berserta anaknya Ubaidillah dari Basrah ke Hadramaut itu. Asbabun nasy'ati tasawuf fi Hadramaut. Sebab-sebab timbul tumbuh berkembangnya aliran tasawuf di Hadramaut. Di antaranya adalah yang pertama, Qudumul Alawiyin, datangnya para pengikut Imam Ahmad Al-Abah beserta dengan keturunannya. Ila Hadramaut minal Irak. Dari Hadramaut Irak, dari Irak ke Hadramaut. Haitsu kanu yahmiluna aqaidah mukhalafatan limadhabis salafis shalih. Mereka datang ke Hadramaut dengan membawa akidah-akidah yang
berbeda dengan madhab salafus soleh. Lah, antara salafus soleh yang diakui oleh salafi wahabi dengan salafus soleh yang asli ini beda lagi. Ada salafus soleh yang sunni dan ada salafus soleh yang berdasarkan mujaddid terbaru yang lebih terkenal dengan salafi wahabi. Beda. Sama seperti pondok pesantren salafiyah dengan aliran salafi, itu beda. Pondok pesantren yang dirintis oleh Romo Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin itu pondok pesantren Syafi'iyah, Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Ini Syafi'iyah Salafiyah. Jadi salafi di sini adalah salafus soleh, mulai dari zaman Rasulullah sampai sahabat Nabi sampai tabi'in. Secara estafet, mutasil, nyambung, bersambung apa yang dilakukan oleh para pendahulu umat Islam pada masa lalu. Fahum ala madhabil imamiyatis syi'ati. Lah ini loh. Di dalam kitab ini menjelaskan. Jadi nanti misalkan saya dituduh, oh, buktinya mana? Buka kitab As-Sufiyah fi Hadramaut Nas'atuha Usulha Atharuha. Ini. Halaman 64 sampai selesai. Yang lebih spesifiknya. Fahum ala madhabil imamiyatis syi'ati. Jadi Ba'alawi itu sebenarnya adalah Syiah Imamiyah. Bukan fitnah loh ya. Cuma bisa kemana saja, berkamuflase ke Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ini ngaku-ngakunya kan si Ahlussunnah wal Jamaah, padahal Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Di antaranya adalah cerita-cerita dusta, khurafat-khurafat yang ada. Itu enggak ada di dalam kitab karya Imam Asy-Syafi'i, karya Imam Hambali, karya Imam Hanafi dan Imam Maliki, dan bahkan imam-imam Sunni yang lain. Enggak ada. Kalau toh ada itu tidak berlebihan itu loh. Masih dalam standar masuk akal. Gitu. Walaupun itu berupa karomah sekalipun dari auliaillah, tetap masih bisa dicerna oleh akal sehat kita. Tapi kalau khurafat yang mendompleng atas nama karomat, nah, dari auliaillah versi Ba'alawi itu berbeda, tidak sama. Jadi di sini jelas menyebutkan bahwa alasan tumbuh suburnya aliran tasawuf di Hadramaut, tasawuf atau sufiyah itu adalah anak ya cabangnya Syiah. Ya. Lah kudumul alawiyin ila Hadramaut minal Irak haitsu kanu yahmiluna aqaidan mukhalafatan lima dhahabis salafis sholeh fahum ala madhabil imamiyah asy-syiah wa kana Ubaidullah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa Qur'an kitabaku dil qulub ala mu'allifi fi Makkah sanah 377 Hijriah. Ceritanya kan seperti itu. Padahal di usia yang sangat tua, Ubaidillah bin Ahmad al-Abah itu nyantri ya dengan Abu Thalib al-Makki di Mekah yang mengarang kitab Qutul Qulub itu ya pada usia lebih dari 70 tahun. Ya. Wong lainnya 295, ngaji 377, meninggalnya 383. Terus mengembangkan ilmunya di Hadramaut itu kapan waktunya? Ya inilah yang kadang-kadang masih nggak sinkron ya sejarah mereka. Nah ini di As-Sufiyah fi Hadramaut ini jelas menerangkan bahwa mereka itu memang Syiah Imamiyah. Nah, Imamiyah itu sendiri kan kita ketahui 12 imam. Isna Asyriyah. Isna Asyriyah itu kan 12. Dimulai dari Imam Ali bin Abi Thalib. Bukan kanjeng Nabi. Ali bin Abi Thalib, Hasan, menyamping saudaranya Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, terus Ja'far Shadiq, Musa Al-Kadzim, Ali Ridho, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi. Imam yang ke-10 ini pernah hidup semasa dengan Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat yang menjadi leluhurnya Ba'alawi katanya versi mereka. Imam Ali Al-Hadi umur cuma 40 tahun meninggal dunia. Lahir 212, wafat 252. Imam Ali Al-Hadi, lalu yang ke-11 Hasan Al-Askari, yang ke-12 ini sirdap lenyap di ruang bawah tanah sampai sekarang 1285 tahun belum muncul-muncul.
yakni Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhir, yang oleh orang-orang Syiah selalu berdoa ajjalallahu farjahu, semoga Allah menyegerakan munculnya dari Sirtab di kota Samarra, Sarroman Ro'ah, Irak itu 12. Lah, para Khatib Ba'alawi meniru imam-imam ini, tapi pecahnya di Musa Al-Kadzim ke adiknya Ali Al-Uraidi, karena anaknya Imam Ja'far Shadiq yang paling kecil ya, pada waktu masih kecil itu sudah ditinggal wafat oleh Imam Ja'far Shadiq. Mulai dari Imam Ali, Imam Kanjeng Nabi dulu, Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW, terus Imam Ali, Imam Husain, Hasannya nggak ikut, Imam Husain, terus Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Abah An-Nafat, Ubaidillah Alawi, ya 12 imam sama. Jadi mereka panggilannya ya imam. Lah buktinya mana? Imam Ali Al-Uraidi itu ya Syiah Imamiyah. Kita buka kitab Ansabul Asyair Al-Arabiyah bin Najafil Ashraf, juz awal, menerangkan tentang Usrah Ali Al-Qabiji, keluarga Ali Al-Qabiji, Al-Imami, Syiah Imamiyah ya. Di antaranya yang pernah kami sampaikan bahwa hijrahnya Imam Ahmad Al-Abah itu Al-Muhajir ila Indonesia, bukan ila Hadramaut Yaman. Nah inilah yang menyebabkan gelar Al-Muhajir itu siapa? Mulai dari siapa yang mempopulerkan? Dari Syarhul Ainiyah, lalu digencarkan lagi oleh Habib Alwi bin Thohir Al-Khaddad. Habib Alwi bin Thohir Al-Khaddad sendiri membuang manuskrip Tahdzibul Ansab, manuskrip Al-Majdi, manuskrip yang lebih tua itu disembunyikan, lalu digencarkan Imam Ahmad Al-Muhajir, Imam Ahmad Al-Muhajir, padahal nggak ada yang namanya Al-Muhajir. Imam Ahmad ya Al-Nafat atau Al-Abah. Saya bahkan mengumpulkan manuskrip ya, manuskrip paling tua, lebih tua dari Al-Majdi, yakni manuskrip Tahdzibul Ansab itu. Saya tadi baru mutola'ah sebentar setelah kegiatannya. Jadi saya baca, ini yang disembunyikan oleh Habib Ba'alawi supaya tidak terkenal dengan nama Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat. Kurang keren. Imam Ahmad Al-Muhajir. Nah, itu. Ini ternyata ini disembunyikan. Ini mohon maaf nggak ada halamannya. Nomor halamannya itu nggak ada maksudnya. Karena ini manuskrip Tahdzibul Ansab. Imam Syaraf Al-Ubaidili, gurunya Imam Al-Umari, pengarang kitab Al-Majdi itu. Nah, ini loh yang benar. An-Nafat, kenapa kok Al-Muhajir? Nggak ada, gelar An-Nafat itu nggak ada. Gelar Al-Muhajir itu nggak ada, yang ada itu An-Nafat. Nih. Ya ini. Wa Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi yuwaqobun Nafat min waladi Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad ama fi akhiri umrihi. An-Nafat di sini. Kalau percaya ini. Jadi lebih percaya Habib Ali bin Thohir Al-Khaddad atau percaya Tahdzibul Ansab karya ulasan Al-Ubaidili. Kelihatan gitu. Ya, nanti dikira saya, nggak ditunjukkan. An-Nafat. Bukan Al-Muhajir, nggak ada. Yang Al-Muhajir itu bukan hijrah dari Basrah ke Hadramaut itu enggak, tapi hijrah dari Baghdad tahun 313 ke Indonesia, daerah Semenanjung, Pakistan, India, lembah Sungai Indus. Al-Muhajir ila Indonesia min Baghdad sanata 313 Hijriah, bukan 317, bukan. Ibnu Syarif Isa Al-Akbar, ya Ahmad Al-Abah itu, Al-Muhajir itu adalah anaknya Syarif Isa Al-Akbar Ar-Rumi, karena wajahnya seperti orang Romawi. Matanya ini kebiru-biruan seperti Eropa, Romawi, ya orang Turki kan seperti itu, tinggi-tinggi. Naqibul Madinah. Jadi kalau ada tulisan ya dari Habib Salim bin Jindan yang mengatakan Ahmad An-Naqib, enggak ada gelar An-Naqib bagi Imam Ahmad. An-Naqib itu bisa Ar-Rumi An-Naqib, ya Isa
An-Nakib boleh, Muhammad An-Nakib boleh. Tapi kalau Ahmad An-Nakib itu nggak ada. Ahmad ya Al-Abah atau An-Nafat. Al-Muhajir itu kecil sekali kemungkinan. Okay. Nakibul Madinah Al-Munawwarah Ibnu Syarif Muhammad Al-Akbar. Nakibul Madinah Al-Munawwarah. Jadi Muhammad itu nakib Madinah Al-Munawwarah Ibnu Syarif Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi tuwufi sanah 210 Hijriah. Waluki Babil Ured nisbatan ilal maudi al-musamma bidzalika, dari tanah Ured yang ada di Madinah, ya. Ya ba'du anil Madinah Al-Munawwarah arba'ata amyal, sekitar 4 mil. 1 mil itu 1,6 km. Berarti kalau 4 mil berapa? Ya antara 7 km dari Madinah Al-Munawwarah. Wa kana Imam Ali Al-Uraidi itu min kibari ulama Syiatil Imamiyati. Loh. Ini Imam Ali Al-Uraidi, leluhurnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat Al-Muhajir itu adalah penggedenya ulama Syiah Imamiyah. Karena hidup semasa dengan Imam Muhammad Al-Jawad. Imam Ali Al-Uraidi itu pernah hidup semasa. Jadi leluhurnya para habib itu Syiah Imamiyah. Kenapa tiba-tiba syuhrah wal istibadah menjadi Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, inilah yang dipertanyakan sendiri oleh para keturunan dari Habib Ba'alawi, termasuk diantaranya adalah Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf atau As-Saqqaf. Jadi dua kitab ini jelas menerangkan bahwa para Habib Ba'alawi beserta leluhurnya itu adalah pengikut aliran Syiah Imamiyah. Tapi Imamiyahnya lebih condong ke antara Mu'tadilah dan Rafidhah, antara itu. Nah, kalau sampai terbukti di Indonesia ada yang gulat ya, ada yang benar-benar ekstrim ya, yang mengatakan kiai ya, itu berarti bukan sekedar Rafidhah Syiahnya, tapi Syiah yang gulat, yang sangat ekstrim. Lebih berbahaya, apalagi mendekati Bahaiyah nanti. Syiah Bahaiyah. Apalagi Syiah Sabaiyah juga, Abdullah bin Saba. Nah, peran dari Yahudi untuk mengocar-acir persatuan umat Islam pada waktu itu. As-Sufiyah fi Hadramaut, Ansabil Asyair al-Arabiyah, dan ada lagi tertera dalam kitab Idamul Qut fi Dzikri Buldani Hadramaut. Kitabnya ini, Idamul Qut. Pengarangnya sendiri seorang Ba'alawi, pernah ke Indonesia ini. Saya bacakan semuanya, biar ngerti bahwa ternyata, oh iya ya, buktinya kalau ada Habib meninggal dunia, pasti makamnya dihias mewah, ya, diramaikan. Terus kalau pas ada acara ulang tahun, ya di makam, hadron di makam, ya. Terus mencium-cium, tradisi mencium batu nisan, itu bukan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Mohon maaf ya, teman-teman kami yang sudah terkadung menciumi batu nisan itu, jangan, nggak usah. Wah, nanti saya habis-habisan dituduh, Wahabi itu, gitu. Kenapa zairat di makam Rasulullah itu dilarang untuk lama-lama ya berdoa di sana? Itu nanti khawatir gitu. Seandainya nggak dilarang kayak gitu, wacur, wah itu sujud-sujud apa? Mencium Hajar Aswad pun dibatasi waktunya, ya, durasinya, ya. Kalau berlebihan nanti bisa berbahaya. Oleh sebab itu, pemikiran moderat ya pemerintah kerajaan Arab Saudi itu sudah tepat sebenarnya. Seandainya nggak dilarang seperti itu, malah bahaya. Jadi nanti jangan sampai kita umat Islam di Indonesia ini diadu domba, dibenturkan dengan Arab Saudi sana, karena yang orang-orang itu orang Syiah Iran. Jadi kalau misalkan Ba'alawi minta Qoror wal Bayan kepada Said Mahdi Roja, itu ya nggak heran. Ya, karena memang mereka itu bersekongkol, walaupun ditipu pun tetap bersekongkol. Oh, hampir sama. Cobalah jangan lihat cerita-ceritanya ketika ceramah ya para ulamanya Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah itu. Karbala itu adalah tanah suci, melebihi Makkah wal Madinah. Ya kalau Sufi Hadramaut Habib Ba'alawi kan Tarim kota sucinya. Ini Karbala kalau di Irak sana. Baik. Jadi begitu, gitu.
Nah, ini saya bacakan tentang biografi dari Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat yang katanya Al-Muhajir itu ketika dimakamkan di Usayyisah wa yurun fi annahuma, selesai al-mabhasul awal. Za'ama qaumun anna sayyidan al-muhajir. Orang-orang banyak kaum itu menyangka bahwa sesungguhnya Imam Al-Muhajir wa benahu Ubaidullah, dan anaknya yang bernama Ubaidullah atau Ubaidillah, wa auladahum, dan anak-anaknya as-salasah yang tiga, yakni Basri, Jadid, Alawi, kanu syafi'iyatan asy'ariyatan, mereka semua itu adalah pengikut paham mazhab Syafi'i dan Asy'ari. Waqad fannat dzalika muttaqian ala ma yumni wa yukni minal adillati wal amarati fil asl. Wa tashakkaktu fi waqti dukhulil mazhab Syafi'i ila Hadramaut. Wa qarrartu kathratal ulama bi Hadramaut li ahli muhajir wa maqablahu. Berarti yang benar adalah mereka keturunan dari Imam Ahmad Al-Abbah itu adalah Syiah Imamiyah. Jadi banyak yang menyangka bahwa sebenarnya mereka adalah Syafi'iyah Asy'ariyah, padahal tidak. Ini jelas Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf menerangkan seperti itu, ya. Dan mengaku paling Syafi'iyah sendiri di Hadramaut, padahal sebelum kedatangan mereka di Hadramaut itu sudah tumbuh subur faham Sunni, diantaranya adalah mazhab Syafi'i. Mereka klaim-klaim sendiri, ya, ini tidak dibenarkan seperti itu. Nah, inilah yang namanya pencocokan fakta. Jika ada habaib di Indonesia melakukan doktrin-doktrin yang tidak realita sesuai dengan paham Sunni kita, ya maka berarti benar mereka itu memang Syiah Imamiyah yang bertakiyah. Tapi ketika dikatakan, kamu Syiah, enggak mau, saya Imam Syafi'i, saya cinta Syekh Abdul Qadir Al-Jani, padahal enggak. Lebih cinta Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Mempunyai kitab sendiri, Syarhul Ainiyah, Masyra'ur Rawi, ya. Terus kitab-kitab internal yang tidak dimiliki oleh kalangan Ahlussunnah yang lain. Jadi Ahlussunnah yang lain itu tidak punya dan tidak beredar di kalangan mereka, kecuali di kalangan para Habib Alawi sendiri. Jadi cukup tiga kitab ini didukung lagi oleh kitab Tarikh Hadramaut Al-Hamid. Tarikh Al-Hamid itu juga lebih realistis, mengatakan memang bahwa mereka ragu terhadap dari Imam Ahmad Al-Abbah beserta anaknya Ubaidillah dan ketiga cucunya, yakni Basri, Jadid, dan Alawi beserta keturunan, bahwa mereka itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi sebenarnya mereka adalah mengikut paham tasawuf. Dan tasawuf itu adalah anak kesayangannya Syiah. Nah, sekali lagi saya tandaskan bahwa Syiah itu ada yang mu'tadilah, ada yang ghairu mu'tadilah, ada yang benar. Sama seperti ketika kita mengadopsi hukum sahnya talak di Indonesia, itu tidak mengikuti Madzhabul Arba'ah. Kalau mengikuti Madzhabul Arba'ah, jelas salah kaprah. Nanti ngambrah-ambrah, ya, terjadi mafsadah di Indonesia. Akhirnya mengadopsi paham Imamiyah. Syiahnya nggak terlalu diperlihatkan karena memang gurunya Madzhabul Arba'ah itu dari mazhab Ahlul Bait Nabi, mazhab Ja'fariyah. Dan itu diakui sekarang oleh konsensus ijma, kesepakatan ulama sedunia dalam Risalah Amman Yordania, yakni umat Islam itu terdiri dari para pengikut Sunni, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, dan pengikut dari Syi'i Ja'fari dan Syi'i Zaidi, dan bahkan pengikut juga dari Az-Zuhiri dan Ibadi. Ibadi yang Mu'tazilah itu ya diakui juga, yang ada di Oman itu. Bahkan Salafi yang asli, Salafus Soleh, ya, dan Sufi-Sufi yang murni. Jadi semuanya umat Islam haram menumpahkan darahnya, haram merampas hartanya, dan wajib untuk menjunjung tinggi kehormatannya. Harus rukun semua, tidak boleh ada lagi perang saudara antara Irak dan Iran, perang saudara antara Suriah, antara umat Islam di Lebanon, umat Islam di Suriah,
sesama umat Islam di Libya, sesama umat Islam di Yaman, Afghanistan, Pakistan, dan bahkan Indonesia. Dulu Syiah masuk ke Indonesia ini sejak lama, tahun 900-an Masehi. Kerajaan Diporolak itu dulu juga pernah perang dingin antara penganut mazhab Sufi, Syi'i, dan Sunni yang ada di Aceh, Malaka, Malaya, itu saling bersaing kekuasaan juga. Jadi Syiah itu masuk ke Indonesia sudah lama. Bukan abad 11 Masehi, bukan, ya abad 9-an. Pada masa kerajaan Sriwijaya itu sudah ada. Majapahit belum ada embrionya. Demikian, semoga pertemuan ngaji bersama malam hari ini dapat kita ambil masalah dan manfaatnya. Kita mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, sehingga mampu membedakan ma bainal haq wal batil, dan kita mampu melaksanakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada fafirru ilallah. Monggo padha lumayu golek ridhone Gusti Allah, pitulungane Gusti Allah ingkang maha agung. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.